sementara ini boleh dianggap gitulah, itu lebih tidak subjektif lah. Tapi nanti kalau Anda pikir lagi itu kayaknya ada hole lagi ya. Tapi nggak apa-apa. That's what we can do lah. Ketimbang tadi orang nebak 100% kan? Iya, sama ketimbang masang identitas sih, Pak. Nah, ada cara lain juga, Mas Aulia, yang biasa digunakan para engineer tuh awalnya ditebak, akhirnya diukur. Kalau hasilnya bagus ya udah dianggap bukan benar ya, dianggap benar secara pragmatik. Jadi filter yang dihasilkannya bagus. Toh kita nggak mau tahu covariance-nya, kita yang mau tahu kan cuma state estimation-nya. Jadi covariance itu kan kalau dilihat dari tujuan pragmatik kita ya, tujuan utama eksperimen kita itu kan mau memperkirakan state-nya, betul nggak? Iya, Pak. Oh, Nah, tapi bukannya gitu ya, Pak. Kan jadi kalau misalnya kita misal anggap identitas, terus kan klaimnya adalah setelah waktu tak hingga waktu yang sangat lama lah gitu ya kan, ya 5 menit 10 menit gitu dijalanin sistemnya dia bakal konvergen. Nilai P pada saat PK itu apakah itu nilai ideal buat panelnya juga ya, Pak? enggak, Untuk berikutnya enggak ya? enggak. Itu cuma apa ya? Cuma something, anggap aja itu alat bantu lah, sesuatu yang daripada diisi nol isi something. Nah, ya kalau nanti kalau the best estimate-nya dapat ya mungkin ya sudah pakai aja P0 itu gitu. Jadi sesuatu yang unknowable jangan dipaksakan kita itu pengen tahu, apalagi kalau nggak ada gunanya ya. Gitu. Oke Pak. Ini kayaknya perlu dipelajari lagi sih Pak, sama dioprek-oprek sendiri dulu sih Pak, biar dapat sensi lebih banyak. Ini kita sebetulnya bahasannya sudah topik philosophy of science ya. Anda sebenarnya mau apa gitu. Jadi penekanannya gini, kalau kita engineer itu mau stick ke empirical truth atau pragmatical truth. Kalau pragmatik itu orientasinya ke hasil. Ya, hasilnya bagus ya udah. P0 itu variabel antara saja. Nah, tapi kalau memang ada sebuah keperluan saintifik untuk mengetahui P0, beda ya. Nah, itu mungkin perlu perhatian lebih khusus lagi. Siap. Iya, iya. Kita ini masih ngomong P0, Anda bisa kebayang nggak? Itu orang mengestimasi masanya black hole misalnya. Ya kan? Sebagian mungkin pakai Kalman filter juga gitu. Macam-macam lah ya. Banyak di dunia ini kita estimasi, misalnya jumlah galaksi di dalam observable universe itu sampai sekarang tidak diamati, itu estimasi more or less berdasarkan teori relativitas umum dan lain-lain. Jadi topik estimasi itu very very important for science ya. Karena apa? Di sisi lain, di satu sisi manusia itu pengen betul-betul mengerti sesuatu in details. Di sisi lain, ternyata ada keterbatasan pengetahuan manusia. Coba Anda baca ya, debat 100 tahun lebih Einstein versus grupnya Niels Bohr dan Erwin Schrödinger, itu masalah ini juga. Karena mekanika kuantum tuh betul-betul membuat alam itu tidak bisa diprediksi sebagaimana Einstein berhasil memprediksi berbagai macam hal dengan teori relativity dan relativity umum dan lain-lain.
Tapi dengan mengakui keterbatasan kita dalam kemampuan prediksi kita itu segini, di level subatomik tuh semuanya dibatasi oleh ketidakpastian Heisenberg ya, dibatasi oleh probabilitas. Ternyata kemajuan yang dihasilkan oleh quantum teknologi itu dahsyat gitu. Makanya saya ngajak Anda berpikir lebih lanjut ya. Apakah maksudnya gini, apakah benar perlu diukur sampai seperti itu, atau ikut saja orang-orang menggunakan identitas dulu terus perkiraan kayak tadi asal hasilnya bagus. Karena para penulis itu juga nggak sembarangan ya, mereka orang ngoprek juga ya, gitu kan Mas Aulia ya. Iya Pak. Iya. Cuman itu jarang tercantum di buku sih Pak, karena kan itu biasanya word of mouth atau kayak ya ini biasanya kayak gini gitu. Oh, Jarang. kalau saya bimbing mahasiswa nanya ke saya. Iya. S3 pada kalau yang sudah mulai realisasi Kalman filter pening dia. Pak, gimana ini mensimulasikan white noise misalnya? Pak, gimana ini? Semua ditanya kan? Kan dia harus betul-betul real. Ya, kalau memang sudah kayak di lab kita, kalau Anda betul-betul pakai Kalman filter dalam penelitian Anda ya. Makanya ada word of mouth-nya itu karena mereka ngalami ya. Makanya saya senang dengan budaya bootcamp, saling bertukar, blog apa. Menurut saya itu membuat sains tuh jauh lebih maju ya ketimbang semua nunggu di jurnal. Di jurnal gini-gini jarang dibahas Mas Aulia. Iya. Ya. Oke lah, saya seneng ya. Anda itu angkatan tahun berapa ya? Masuk 2000 S1-nya 2012, S2-nya tahun kemarin sih Pak. Jadi sempat kerja di mana itu? Sempat kerja di Riset AI Pak, di perusahaannya Pak Bambang Pak Budi. Oh, yang buat face recognition dan lain-lain tuh ya. Iya Pak. Bagus lah. Luar biasa lah. Anda dari control ya? Iya, S1-nya kuliah pendalamannya ngambil kendali multivariabel kemarin Pak. Sempat ngambil multivariabel. Oke, bagus bagus. Pertahankan semangat belajarnya ya. Sip. Ada lagi yang mau nanya dulu sebelum kita lanjutkan sedikit? Kalau belum kita break dulu ya supaya Anda nggak terlalu lelah 10 menitan lah.